Oke, setelah tadi kita sudah membuat drawer header dan drawer menu isinya, ya sekarang waktunya kita menjadikan satu semua layout yang kita miliki ya dengan menggunakan bantuan layout baru namanya drawer layout ya. Kemudian untuk header dan menu nanti kita gabungkan ke dalam navigation view. Ya, jadi drawer layout ini adalah sebuah layout khusus yang bisa membuat main activity kita nanti bisa menggunakan fitur navigation drawer atau navigation view ya. Nanti drawer layout ini akan jadi root dari layout main activity kita ya. Jadi dia harus mengencapsulate keseluruhan layout dari main activity. Sementara itu, si navigation view ini kita perlukan untuk bisa memuat menu dan navigation header yang sudah kita buat tadi. Ya. Ini harus diletakkan di dalamnya drawer layout. Nah, nanti di navigation view ada dua atribut yang penting. Yang pertama adalah header layout. Ini harus kita isi ke drawer header yang sudah dibuat tadi. Dan atribut menu. Ya, ini nanti akan kita isi dengan navi drawer menu. Maka langsung aja kita buat ya drawer layout. Ini sebetulnya adalah layout biasa. Jadi buat layout seperti biasa, klik kanan di layout, pilih new, kemudian pilih layout resource file. Beri nama dulu, namanya bebas, misalkan drawer underscore layout. Nah, tapi root elemennya harus diganti. Ya, kita tidak lagi menggunakan constraint layout, tapi ini diganti dengan drawer layout. Ya, autocomplete aja. Kemudian klik OK. Ya, kita akan dibuatkan satu XML baru. Ya, ini adalah drawer layout kita. Bisa terlihat di sini, dia sekarang menjadi root dari layout ini. Ya. Nah, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah mengatur atribut atau properti namanya Android Fits System Windows. Ini akan kita atur jadi nilainya true. Ya, properti ini dipakai untuk mengatur padding sebuah view supaya isinya itu tidak numpuk dengan sistem window. Ya, sistem window di sini ada dua tempat. Yang pertama adalah status bar, ya, atau biasanya kita juga kenal ini dengan notification panel yang sebelah atas, dan navigation panel atau navigation bar yang ada di sebelah bawah. Ya. Nah, supaya isinya tidak nabrak dengan bagian atas sama bagian bawah, maka kita atur properti ini, fit system Windows, itu jadi nilainya true. Ya, sederhana aja, pilih drawer layout-nya, kemudian pastikan fit system Windows-nya dicentang, alias nilainya adalah true. Setelah itu, kita akan menggunakan widget baru, namanya widget include. Ya, widget include sesuai namanya, include berarti menambahkan ya atau menyertakan. Ya, jadi kita akan menyertakan layout-nya activity main XML yang sudah kita buat sebelumnya. Ini akan disertakan di dalamnya drawer layout. Ya, caranya gampang. Ya, dia ada di containers, jadi pilih dulu containers. Kemudian scroll ke bawah, ada include di sana. Ya, ini tinggal drag and drop. Ya, nanti akan dimunculkan berbagai layout yang sudah kita miliki. Ya, kita sudah punya 6 macam layout di sini. Tapi untuk saat ini kita butuhnya adalah activity main. Ya, jadi dipilih, kemudian klik OK. Kalau benar, maka layout activity main kita sekarang muncul juga di sini, ya, di dalamnya drawer layout. Ya, bisa dicek di komponen tree akan ada include ya, dengan dia mengarah ke add layout / activity main. Nah, sekarang tambahkan navigation view-nya. Ini juga tinggal drag and drop aja. Ya, cari navigation view, kemudian drag and drop.
Ya, nanti tampilnya memang kosong seperti ini. Jadi, untuk sekarang kita akan atur dulu 2 properti tadi yang penting, ya. Yang pertama adalah header layout. Isikan dengan layout-nya ke drawer header. Ya, klik OK, nanti akan muncul di sini. Yang kedua, untuk menu, ya sama. Nah, ini dia akan nge-load langsung ke layout yang ada di menu ya. Jadi, itu sebabnya tadi kita butuh buat folder menu terlebih dahulu, ya. Jadi di sini silakan dipilih Navi Drawer menunya. Ya, tampilannya memang seperti ini, tapi begitu kita atur menjadi menunya dari navigation view, nah bisa terlihat sekarang tampilannya beda. Ya, checkbox-nya tidak lagi muncul dan icon-nya sekarang juga muncul. Ya, langkah berikutnya yang perlu kita atur lagi adalah mengatur layout underscore gravity. Ya, ini diatur ke start. Kita perlu ngatur layout gravity-nya supaya navigation view-nya itu muncul dari sebelah kiri, ya, dan disembunyikan terlebih dahulu sebelum kita swipe dari kiri. Ya, kalau kita lihat sekarang di keadaan ini, si navigation view-nya itu memenuhi satu layar. Ya memang, untuk saat ini kita juga ngatur width-nya penuh satu layar ya, karena ini match parent. Nah, misalkan ini saya ganti menjadi wrap content, ya untuk width-nya saja. Untuk sekarang belum kelihatan, perbedaannya, ya. Nah, kita harus atur dulu yang namanya itu tadi, layout gravity, ya. Dicari aja layout gravity, ya. Nah, kalau kebetulan nggak ada di sini, ya kita tambahkan manual. Pindah aja ke code view di sini, ya, tinggal diklik. Kemudian tambahkan aja di bawahnya Android Layout Height. Ya, yang penting di dalamnya tag-nya si navigation view. Ya, jadi tambahkan Android Layout Gravity, atur ke Start. Ya, sekarang kalau kita balik lagi ke Design View, ya, yang terlihat sekarang adalah activity main kita ya. Si navigation view-nya sendiri sembunyi agak ke samping sini. Ya, dia hanya muncul kalau nanti kita swipe dari kiri ke kanan. Nah, sebelum dicoba, sebelum di-run ya, di main activity kita perlu ganti layout-nya terlebih dahulu. Ya, jadi buka main activity.kt, kemudian di baris keduanya on create, ini kan ada set content view r.layout.activity main. Artinya dia kan menggunakan layout-nya activity main. Nah, ini kita mau ganti dengan drawer layout yang sudah kita buat. Nah, dengan demikian setup kita sudah selesai, sekarang tinggal waktunya dicoba ya, tinggal di-run. Kemudian tunggu sampai proses Gradle-nya selesai ya. Oke, proses Gradle-nya sudah selesai, waktunya kita coba ya. Sekarang kalau saya swipe dari kiri, nah ini dia ya, navigation view-nya sekarang keluar ya. Atau ada yang bilang ini drawer, ya drawer menu, ya sama aja. Ya, jadi kita sudah berhasil menambahkan navigation view atau drawer ke dalam aplikasi kita ya. Jadi semakin material design sekarang. Oke, itu hasilnya. Sekalian aja kita kasih listener untuk menunya. Ya, listener-nya itu ada di method sendiri namanya set navigation item selected listener. Ya, kita tambahkan aja.
terlebih dahulu ini diberi ID ya, navigation view-nya. Misalkan saya beri ID nav view, gini aja. Kemudian kita tambahkan listener untuk navigation view. Saya akan letakkan di sini. Listener untuk navigation view. Nav view dot set navigation item selected listener ya, dan pilih yang versi kurung kurawal. Kemudian di dalamnya kita tinggal cek berdasarkan ID ya. Di sini pakai when it.itemID ya. Kalau ID-nya adalah beranda, maka kita toast home. Kalau ID-nya ternyata adalah item atur, maka kita toast atur, dan sekaligus kita tambahkan sebuah baris baru, ya, drawer layout, close drawer dalam kurung Gravity Compat Start. Ya, drawer layout ini mengarah ke drawer layout yang tadi, jadi ada baiknya kita kasih nama juga. Ya, yang ini beri ID drawer layout. Oke, kemudian balik lagi ke sini. Nah, bisa dilihat sini it itu adalah menu item. Jadi kita bisa cek berdasarkan item ID-nya. Ya, dan ini method ini dia mintanya boolean. Ya, set navigation item selected listener itu return value-nya adalah boolean. Ya, kita akan return true kalau kita berhasil menangani item ID tertentu, ya, maka return-nya true. Tapi selain itu, return-nya false. Ya, jadi setelahnya when, ini kita kasih true langsung aja. Nggak perlu secara eksplisit ngomong return. Ya, jadi langsung true, gitu aja. Nah, di sini kita cek satu persatu. R, ID, item, misalnya item beranda. Ya, kita panah. Nah, saya enter di sini ya. Misalkan, toast this beranda toast.length short aja. Bukan short ya. Length short, kemudian dot show. Lalu kedua, sebentar, untuk toast, parameternya harusnya 3. Entah kenapa di sini kok dia bilang kebanyakan ya. Sebentar, saya ulang dulu. Toast this, beranda, toast dot length short aja, terus dot show. Oh, sebentar, bukan toast ya, dot make text dulu. Ya, ini dot make text. Nah, seperti ini. Jadi bukan toast ya, tadi keliru ya. Oke, berikutnya r.id.item atur, misalnya panah. Toast.makeText this atur, length-nya dulu, short, lalu di dot show. Dan kalau mau lebih dari satu baris, berarti saya tambahkan kurung kurawalnya terlebih dahulu.
Ya, kita tambahkan satu baris baru, drawer layout.close drawer. Drawer layout.close drawer. Ya, dia minta gravity-nya. Gravity kita pakai gravity compat aja, gravity compat dot start. Oops, ya. Artinya drawer kita akan ditutup ke arah start. Ya, kalau kita menggunakan handphone yang settingnya bahasanya dari kiri ke kanan, berarti startnya itu dari kiri, end-nya itu ada di kanan. Ya, tapi kalau HP kita settingnya menggunakan bahasa yang dari kanan ke kiri, misalkan kalau ada yang pakai bahasa Arab, ya, maka start-nya itu justru di kanan, end-nya itu di kiri. Ya, jadi nggak terlalu disarankan untuk menggunakan left dan right. Ya, kenapa? Karena ada beberapa bahasa yang nulisnya bukan dari kiri ke kanan. Ya, ada yang terbalik. Jadi, lebih disarankan menggunakan start dan end. Nah, ini harus dikasih else. Kalau misalkan ID-nya ternyata tidak ada sama sekali, maka kita return-kan false. Ya, jadi ini penjelasannya, it ini mengarah ke menu item. Ya, tadi sudah ada tooltip-nya, ini menu item, maka kita bisa cek item ID-nya. Ya, RIG item beranda di sini adalah di mana tadi ya? Nah, di drawer menu yang ini ya, item beranda. Kalau di tab, maka kita tampilkan teks beranda gitu aja. Kalau ternyata ID-nya adalah item atur, maka kita tampilkan atur, sekaligus kita tutup drawernya. Oke, ini kita tes terlebih dahulu. Ya, tunggu sampai Gradle-nya selesai. Kemudian kita akan lihat hasilnya ya. Oke, Gradle-nya sudah selesai, bisa dicoba sekarang. Kalau di tab beranda, maka akan muncul tools beranda. Kalau di tab di pengaturan, ya, muncul tools atur, edge, dan drawernya tertutup. Ya, jadi listener-nya seperti itu. Ya, tergantung kebutuhan, mungkin ini nanti harusnya membuka activity atau fragmen yang sesuai ya. Untuk sekarang ini ilustrasinya hanya sekedar toast saja ya. Nah, kalau mau, ketika semuanya ini memang sudah di-tab dan pasti ditutup, maka ini bisa dikeluarkan dari when. Ya, kemudian bisa diletakkan di sebelumnya when. Ya, jadi kita pasti tutup si navigation view-nya, ya, tidak peduli manapun yang di-tab. Kemudian baru kita cek satu persatu berdasarkan item ID yang diklik. Ya, kalau beranda ngapain, kalau atur ngapain, kalau kontak ngapain, ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk navigation view ya. Jadi drawer layout.close drawer sekali lagi ini untuk menutup drawer secara manual. Ya, jadi sekarang apapun yang saya tap, misalkan saya tap wishlist, walaupun belum dibuat listener-nya, tapi drawer saya akan tertutup juga. Ya, jadi itu fungsinya close drawer. Ya, maka untuk kali ini kita sudah selesai membuat navigation view, ya, menambahkan drawer menu yang di sebelah kiri, ya, yang munculnya kalau kita swipe dari kiri ke kanan, dari tepian sini. Ya,
Jadi, untuk pertemuan pertama kali ini sampai sini dulu, ya. Di pertemuan berikutnya kita akan coba tambahkan, FHB secara mandiri, ya, walaupun di sini sudah ada FHB-nya sih, tapi di pertemuan berikutnya akan saya hapus, kita akan tambahkan bareng secara manual, kemudian ngatur, ukurannya, ya, termasuk membuat listener-nya, jadi kalau ini diklik, apa yang terjadi. Ya, di pertemuan berikutnya juga kita akan tambahkan, icon di toolbar-nya, ya. Jadi, tambahkan hamburger menu supaya kalau user-nya kebetulan nggak bisa nge-swipe, ya merasa kesulitan, misalkan seperti ini kok nggak keluar-keluar ya? Padahal seharusnya memang dari tepian sini, ya. Tapi kalau merasa, terlalu susah, biasanya kita kasih hamburger menu di sini. Ya, kalau di-tap sama, dia juga akan mengeluarkan si navigation drawer. Ya, dan kita juga akan menambahkan, settings menu di sebelah sini. Ya, ada beberapa icon yang bisa dimunculkan dan ada menu overflow ya, titik 3 vertikal. Kalau di-tap nanti muncul pop-up menunya lagi. Ya, tapi untuk saat ini, aplikasi kita sudah jadi ya untuk pertemuan pertama dengan menambahkan navigation view. Kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di komen di bawah ya, atau bisa juga tanya di Google Classroom dan tanya di, grup chat masing-masing ya. Untuk saat ini, saya akhiri dulu ya, ketemu lagi nanti di pertemuan kedua ya. Sampai jumpa.